Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Mahmud Anur dari kelas 11 MIPA 4 nomor presensi 15. Di sini saya akan menceritakan tentang pahlawan nasional yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sri Sultan Hamengkubuwono I dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, pendiri dan pembangun Keraton Yogyakarta ini lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama Bendara Raden Mas BRM Sujono. Pangeran Mangkubumi merupakan putra Sunan Amangkurat IV melalui garwa selir yang bernama Masayu Tejawati. Kelak sebagai peletak dasar budaya Mataram, beliau akan memberi warna dan ruh tidak hanya bagi lingkungan keraton tetapi seluruh masyarakat Yogyakarta. Sedari kecil BRM Sujono dikenal sangat cakap dalam olah keprajuritan. Beliau mahir berkuda dan bermain senjata. Selain itu, beliau juga dikenal sangat taat beribadah sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jawa. Berkat kecakapan itulah, ketika paman beliau yang bernama Mangkubumi meninggal pada tanggal 27 November 1730, beliau lalu diangkat menjadi Pangeran Lurah, yaitu pangeran yang dituakan di antara para putra raja. Kelak ketika sudah dewasa, beliau juga menyandang nama yang sama dengan namanya. BRM Sujono kemudian lebih dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi. Secara rinci dikisahkan dalam Serat Cengkolek. Di situ digambarkan mengenai kebiasaan beliau puasa Senin Kamis, sholat 5 waktu dan juga mengaji Al-Quran. Dalam serat ini pula dikisahkan bahwa beliau gemar mengembara dan mengadakan pendekatan dengan masyarakat serta memberikan pertolongan kepada yang lemah. Sifat beliau ini menghasilkan kesetiaan yang mendalam di antara para pengikutnya. Pada tahun 1746, ketika mengangkat senjata melawan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, Pangeran Mangkubumi memiliki pengikut sebanyak 3.000 prajurit. Pada tahun 1747 jumlahnya meningkat pesat menjadi 13.000 prajurit, di mana diantaranya terdapat 2.500 prajurit berkuda. Kesetiaan dan kesediaan mengikuti beliau ini kemudian meluas hingga ke masyarakat umum pada tahun 1750. Perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda yang diabadikan dalam relief di sekitar kompleks Panggelaran Keraton Yogyakarta. Di sisi lain, pada akhir tahun 1749, kondisi kesehatan Pakubuwono II semakin menurun. Belanda memanfaatkan kondisi ini sehingga muncul traktat yang berisi penyerahan kerajaan Mataram seluruhnya kepada VOC pada tanggal 16 Desember 1749. Hanya berselang hari, Pakubuwono II wafat dan kemudian digantikan oleh putranya Pakubuwono III. Mengetahui adanya kesepakatan tersebut, maka Pangeran Mangkubumi dan Sam Bernyawa semakin sengit bertempur. Akibatnya garis depan VOC terdesak dan sekalinya banyak yang tewas hanya dalam hitungan bulan. Hampir seluruh wilayah kerajaan Mataram sudah berada di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Kegagalan menghadapi perjuangan Pangeran Mangkubumi ini mengakibatkan Gubernur Jawa Utara Baron van Hohendorp mengundurkan diri. Selain itu, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang berkedudukan di Batavia juga turut merasakan tekanan atas kekalahan tersebut. Baron van Imhoff kemudian jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Berikutnya, tampuk kepemimpinan Gubernur Jawa Utara yang berkedudukan di Semarang diserahkan kepada Nicholas Harting. Perubahan kepemimpinan VOC ini membawa perubahan dalam cara penyelesaian masalahnya. Harting yang dikenal supel dan lancar berbahasa Jawa mendapatkan ide bahwa untuk menyelesaikan masalah ini hanya bisa didapat dengan cara mendekati Pangeran Mangkubumi dan menawarkan jalan perdamaian. Sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka Harting mengutus seorang keturunan Arab, Syekh Ibrahim atau lebih dikenal dengan Tuan Syarif Besar, untuk menawarkan jalan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Ilustrasi Tuan Syarif Besar ditugaskan untuk menemui Pangeran Mangkubumi dalam relief di sekitar kompleks Pagelaran Keraton Yogyakarta. Pada tanggal 23 September 1754, pertemuan antara Harting dengan Pangeran Mangkubumi membuahkan hasil. Kesepakatan yang diperoleh merupakan rancangan awal perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Palihan Nagari. Hasil kesepakatan ini disampaikan kepada Gubernur dan Pakubuwono III. Kata sepakat dari Pakubuwono III diperoleh pada tanggal 4 November 1724. Kemudian butir-butir kesepakatan tersebut
pada tanggal 13 Februari 1755, perjanjian Giyanti ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, babak awal Kesultanan Yogyakarta dimulai. Pada Kamis Pon 13 Maret 1755 atau 25 Jumadil Awal 1000, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai raja pertama Yogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kesultanan Mataram Yogyakarta Hadiningrat. Dalam babat Nitik Ngayogya digambarkan mengenai kebijaksanaan dan kearifan Sultan Hamengkubuwono I. Juga disebutkan mengenai kecerdasan beliau terkait ilmu tata kota, dan arsitektur dalam menentukan posisi keraton Yogyakarta. Menurut catatan itu, beliau mempertimbangkan letak dan keadaan lahan agar berpotensi menyejahterakan dan memberi keamanan untuk penduduk Yogyakarta. Keraton Yogyakarta berdiri kokoh hingga saat ini menempati posisi yang karakteristik tidak punya hanya bagi keraton tetapi juga masyarakat Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi dan mahakarya peninggalannya yang diabadikan dalam relief di sekitar kompleks Pagelaran Yogyakarta. Dalam bidang seni, peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I diantaranya adalah Beksan Lawung, tarian wayang wong lapon Gondowerdaya, tarian eteng, dan seni wayang Purwo. Gedi kehormatan Raja Manggala dan Tedak Saking juga diciptakan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sri Sultan Hamengkubuwono I wafat pada tanggal 24 Maret 1792, dimakamkan di Astana Pasuruan, Kecamatan Imogiri, kelak pada tanggal 3 November 2006. Sebuah negara dan kerajaan yang proses kelahirannya sangat lekat dengan keturunan beliau akan menganugerahi Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasa dalam memperjuangkan jatah diri bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.